Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita masih istiqomah ya yang hari Selasa. Lanjut kita kajian tentang para sultan dari dinasti Utsmani ya. Dan sekarang kita akan membahas sultan kelima nih dari dinasti Utsmani ini. Namanya Sultan Muhammad yang pertama. Ya. Ada 5 sultan dari dinasti Utsmani itu yang memiliki nama Muhammad. Ya, ada Muhammad 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas Sultan Muhammad yang pertama. Di awal kita cerita bagaimana Sultan Utsman muncul ke sejarah itu sekitar tahun 401 atau 402 ketika terjadi perang Pelekanon namanya. Itu untuk pertama kalinya Sultan Utsmani masuk ke dalam sejarah itu. Maksudnya ada tulisan gitu ya tentang beliau pada masa beliau hidup waktu itu. Sultan Osman bin Ertugrul namanya ya. Nah, dari mulai masuk ke panggung sejarah selama 100 tahun itu sultan-sultan Turki yang jumlahnya 4 dari mulai Sultan Utsman, Orhan, Bayazid, kemudian Murad ya. Itu membangun negara dari yang asalnya negara mini itu ya, negara kecil sampai menjadi negara yang luar biasa besar. Selama 100 tahun itu. Dan tiba-tiba gitu ya, pada masa Sultan Bayazid, yang pertama tuh Utsman, Orhan, Murad, Bayazid ya, Bayazid yang keempat. Di akhir pemerintahan Sultan Bayazid itu terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Terjadi perang besar antara 2 sultan muslim, 2 kerajaan muslim. Yang satu kerajaan Utsmani, yang satu lagi kerajaan Timurid. Yang satu dipimpin Sultan Bayazid, yang satu lagi dipimpin oleh Sultan Timurleng. Seperti itu. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Angora. Mungkin ada hubungan dengan nama kucing ya. Atau Perang Angkara. Nggak pakai murka itu ya. Nah, ini perang besar. Dan sejarah mencatat Sultan Bayazid beserta Kang Agung ya. Sinyalnya mungkin ada lep-lepan Kang Agung ya. Bisa Kang, sinyalnya kurang bagus Tuh. di sini. Habis hujan. Iya. Beli ya tuh. Beli pulsa sama sinyalnya ya. Ya. Siap Kang. Nah, jadi
Sultan Bayazid dan dinasti Utsmani ini kalah. Ini tidak disangka-sangka. Padahal kekuatan Utsmani dengan kekuatan Timurid itu imbang sebetulnya. Walaupun sebagian buku sejarah itu membesar-besarkan kekuatan Timur Leng katanya 800.000, kekuatan Sultan Bayazid 100.000 itu ya. Nggak jauh-jauh amat sebetulnya, gitu ya. Nggak jauh-jauh amat. Nah, jadi kalah Kesultanan Utsmani itu. Yang dibangun selama 100 tahun itu akhirnya runtuh. Sultan Bayazid ditawan bersama anaknya yang namanya Musa ya. Sementara anaknya yang lain namanya Mustafa. Ini nggak ada hubungannya sama makanan ya, Mustafa di sini. Mustafa teh bahannya apa tuh kalau makanan tuh? Kentang ya? Kentang. Oh, kentang ya. Kenapa disebut Mustafa coba? Ya, karena memang kentangnya itu pilihan gitu, spesial, bukan kentang biasa ya. Harus kentang, namanya itu kentang Dieng kalau nggak salah. Makanya disebutnya Mustafa gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang namanya Mustafa itu dikabarkan tewas dalam peperangan ini. Yang bungsu itu. Nanti yang paling tua namanya Sulaiman, tapi nggak disingkat jadi Sule gitu ya. Ini Sulaiman itu pergi menyeberang ke Eropa, masuk ke ibu kota yaitu Edirne dan memproklamirkan diri. Sebetulnya yang tepat memproklamasikan gitu ya. Karena kita dijajah Belanda jadi memproklamirkan gitu. Nah, memproklamirkan diri sebagai penerus dari Bayazid. Gitu. Sementara anaknya yang lain yang namanya Isa itu pergi ke ibu kota lama yaitu Bursa dan mengumumkan dirinya sebagai sultan juga. Yang bungsu namanya Muhammad pergi ke kota Amasa namanya. Amasya ya. Logat Sunda welahnya Amasa gitu ya. Pergi ke kota Amasa dan kemudian memproklamirkan diri juga sebagai sultan namanya Muhammad. Nah, jadi di sini ada 3 anak Sultan Bayazid yang saling berebut mencapai posisi sebagai sultan tunggal, sebagai penguasa tunggal Kesultanan Utsmani. Gitu. Ada 3. 1, siapa tadi disebutkan yang pergi ke Edirne, ke Eropa? Sultan siapa? Sulaiman. Sulaiman ya. Kalau yang pergi ke Bursa? Isa ya. Yang pergi ke Amasya? Muhammad. Ini namanya hampir semua nama nabi nih. Ya, nama nabi. Sulaiman, Nabi Sulaiman. Isa, Nabi Isa. Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ditawan itu Musa, Nabi Musa alaihissalam. Yang terbunuh, dikatakan terbunuh Mustafa. Mustafa itu nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, Al-Mustafa. Gitu tuh. Nah, ini nama-nama nabi semua nih. Jadi Sultan Bayazid ini menamai anak-anaknya itu dengan nama-nama nabi. Seperti Tolha ya kalau nggak salah tuh. Nama-namanya itu, nama anak-anaknya nama-nama nabi. Gitu tuh. Tolha bin Ubaidillah itu. Ya, nama-nama nabi. Nah, ini anak-anak Sultan Bayazid itu nama-nama nabi. Ya. Nah, ini berebut kekuasaan. Karena kalau misalnya terbagi 3 seperti ini bakal lemah ini negara ini. Ya. Dan memang ketika baru saja Sulaiman tiba di Edirne, itu langsung ditekan sama kekuatan-kekuatan yang ada di Eropa. Di antaranya oleh Bizantium dan juga oleh Venesia. Bizantium itu sebetulnya dulu nggak ada nama Bizantium itu ya. Bizantium itu nama kota. Kemudian berubah nama menjadi Konstantinopel gitu tuh. Waktu itu ya disebutnya Romawi saja. Kerajaan Bizantium itu waktu itu namanya Romawi, ya, Romawi. Baru pada abad ke-19 para sejarawan memberi nama Bizantium gitu tuh. Untuk menunjukkan bahwa itu Romawi Timur gitu. Tuh ya.
Jadi nama Bizantium itu belakangan aja dipakai gitu ya. Nah jadi kekuatan Romawi Timur atau Bizantium dengan Venesia itu menekan Sultan Sulaiman untuk membuat perjanjian dengan mereka. Dan akhirnya dilakukanlah yang namanya kesepakatan Gallipoli ya. Kesepakatan Gallipoli yang intinya Sultan Sulaiman memberikan Salonika, itu wilayah di Yunani ya, dikembalikan ke Bizantium yang sebelumnya sudah direbut oleh Utsmani. Juga beberapa kota di Laut Hitam. Beberapa kota di Laut Hitam dikembalikan ke Bizantium. Ini karena kalah pertama ya, yang kedua pecah, ini negara luar jadi berani. Simaknya berkurang gitu. Simak teh namanya karisma. Tapi nggak pakai Nela ya. Masih hidup nggak itu teh? Yang meninggal gimana itu Nela Karisma? Baru nikah. Baru nikah. Baru nikah katanya. Iya. Nah, jadi karismanya itu jadi runtuh gitu ya, dinasti Utsmani karena kekalahan di Angora itu. Udah itu pecah jadi 3 negara. Nah, maka terjadilah perang saudara, memperebutkan tahta tertinggi. Tapi entah kenapa ya, para sejarawan menyebutnya ini masa kekosongan kekuasaan, padahal penguasanya ada 3 waktu itu gitu ya. Bukan kosong gitu. Mungkin kosong dari penguasa tunggal gitu ya. Nah, peperangan pertama itu dikatakan terjadi antara Sultan Muhammad, waktu itu nggak disebut Sultan, jadi sebutnya pangeran saja gitu ya, adipati lah gitu ya, adipati. Pangeran Muhammad dengan Pangeran Isa. Pangeran Muhammad dengan Pangeran Isa. Itu yang berperang duluan. Jadi Pangeran Muhammad menyerang Pangeran Isa yang ada di kota Bursa. Dan ternyata Pangeran Isa ini tidak memiliki kemampuan di medan perang seperti itu. Dan begitu diserang, nggak melawan, kabur ke Karaman dan hilang gitu kabarnya. Entah bagaimana itu nasibnya Isa ini, gitu ya. Yang jelas ketika diserang, gak ngelawan, kalah, lari gitu. Isa ini. Ini menurut Colin Imber, ya. Tapi kalau kita lihat buku yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Dugi di Bandung nih kan. Iya. Nah, kalau buku yang kita pakai ya Qasim Ibrahim itu buku pintar sejarah Islam itu mengatakan bahwa Isa ini terbunuh dalam peperangan ini. Ya, terbunuh dalam peperangan ini. Wallahu a'lam mana yang benar ya. Perlu sumber ketiga gitu. Sementara sumber yang lain saya nggak menemukan gitu ya, bagaimana nasib Isa ini gitu tuh. Nah, jadi akhirnya Sultan Muhammad berhasil menguasai Bursa. Nah, tinggal berhadapan dengan yang namanya Sultan Sulaiman. Ya, dengan Sultan Sulaiman. Nah, Sultan Sulaiman akhirnya menyeberang dari Eropa ke Asia. Menyerang Bursa. Dan Sultan Muhammad kalah. Gitu. Sultan Muhammad kalah. Sehingga harus lari ke Amasya. Jadi waktu itu wilayah Utsmani yang besar itu dipimpin sebagian besar oleh Sultan Sulaiman, anak tertua. Sementara anak termuda, ya, ada juga yang mengatakan bahwa yang termuda itu Mustafa gitu ya, tapi Mustafa udah meninggal gitu. Ya, udah meninggal. Nah, Sultan Muhammad atau Pangeran Muhammad lari ke Amasya. Nah, dan itu berlangsung selama 5 tahun. Status quo-nya seperti itu. 5 tahun itu ya gitu ya. Sebagian besar dipegang oleh Sulaiman, sementara Amasya dipegang oleh Muhammad. Nah, ternyata Sultan Muhammad yang masih muda ini, karena umurnya itu ketika terjadi perang Ankara sekitar 24 tahun ya, baru 24 tahun itu. Dan ini 5 tahun kemudian berarti 29 tahun. Gitu. 29 tahun usianya. Ini lebih menggunakan otak gitu Sultan Muhammad ini. Dan mau melangkah pelan-pelan untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa tunggal dinasti Utsmani.
Beliau kemudian membebaskan adiknya namanya Musa. Jadi setelah Timur Leng itu pergi, diserahkan Musa itu kepada Sultan Muhammad. Jadi di bawah tahanan Sultan Muhammad. Dibebaskanlah Musa. Kemudian Musa ini disuruh menyeberangi Laut Hitam, pergi ke Walakia. Walakia itu sekarang Romania. Ya, Walakia itu. Mas Dani udah beres badmintonnya? Gitu ya. Jadi Walakia itu sekarang Romania. Nah, ketika sampai di Romania, diperintahkan oleh Sultan Muhammad itu agar Musa menikah dengan panglima pasukan Walakia. Namanya adalah Mirsea, nama panglimanya. Adiknya saya nggak tahu, nggak disebutkan yang dinikahi itu, gitu ya. Dan akhirnya menikahlah Musa dengan Mirkea itu, ya, menikah. Nah setelah menikah, karena punya hubungan pernikahan ini, maka pasukan panglima perang Walakia itu menjadi pasukannya Musa juga. Dan itu kemudian dipakai untuk menyerang Sulaiman. Gitu tuh, ya. Sulaiman diserang oleh pasukan dari Walakia itu. Gitu, diserang. Nah, karena mendapat serangan dari utara, ini dari arah utara yang namanya Romania itu sebelah utaranya Edirne. Maka Sultan Sulaiman itu membutuhkan pasukan yang lebih besar lagi untuk menghadapi Musa ini. Maka pasukan yang ada di Bursa, yang ada di Asia, itu ditarik ke Eropa. Nah, rencana Sultan Muhammad berhasil. Ketika pasukan Sultan Sulaiman ditarik ke Eropa, maka wilayah Asia kemudian direbut seluruhnya oleh Sultan Muhammad. Gitu. Ya, direbut seluruhnya oleh Sultan Muhammad. Jadi ini politik pernikahan seperti itu. Zaman dulu yang namanya pernikahan itu betul-betul dipakai sebagai sarana untuk memperkuat pemerintahan. Ya. Kalau zaman Nabi itu dipakai dakwah yang namanya nikah itu. Kita tahu bahwa setelah perang Badar, pemimpin kota Mekah itu tinggal satu, yaitu Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu nggak kalah sengit memerangi Islam seperti sengitnya Abu Jahal memerangi Islam. Itu ya, Abu Sufyan itu. Nah, Nabi mencari cara bagaimana melunakkan hati Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ternyata punya seorang putri yang baru saja menjanda karena suaminya meninggal di Ethiopia di tempat pengungsian. Anak Abu Sufyan ini udah Islam, ya, udah Islam. Namanya Siti Romlah, ya, namanya Siti Romlah. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian menikahi Siti Romlah ini dan pernikahannya juga unik gitu. Pernikahannya unik. Kenapa? Karena ini pernikahannya jarak jauh. Nabi di Madinah, Siti Romlah itu di Ethiopia. Gitu ya. Perwakilan Nabi itu Raja Ethiopia, Neguste Najasi. Namanya Asomah. Ya, Najasi artinya raja lah di kita mah ya. Jadi Nabi sendiri tidak hadir, tapi diwakili oleh Negus atau Najasi. Dan Najasi kemudian menyerahkan mahar dari Nabi itu sebanyak 400 dinar. Yang ini kemudian ditetapkan menjadi batas minimal mahar kalau mau melamar wanita Quraisy gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya di dina can nikahnya. Terus nikah karena lah panus lah gitu misalnya gitunya mau melamar wanita Quraisy misalnya gitu tuh. Luka tinggali panus di dia. Nah, itu maharnya 400 dinar minimal. 400 dinar. 1 dinar itu sekarang berapa? Masa 1 gram sekarang udah 1 juta lebih ya? Berarti hampir 5 juta tuh 1 dinar tuh. Kali 400 gitu Kali 400. 400 dinar kali 5 juta sabaraha 5 juta kali 400 22 berapa? Coba 5 juta berapa? 2 miliar. Miliar mungkin ya. 200 miliar mungkin ya.
200 miliar mungkin. Ya segitu. Itu minimalnya gitu tuh. Makanya kalau nikah sama orang Quraisy itu susah. Nggak semua Arab, Quraisy saja. Ya, nggak semua Arab, Quraisy saja. Gitu. Kalau Arab yang lain nggak gitu. Mahalnya mahal gitu tuh ya. Mahalnya mahal. Nah, jadi Rasulullah SAW menikahi Siti Romlah dan dampaknya itu langsung terlihat. Ya. Mulai melunak itu yang namanya Abu Sufyan tuh melunak sampai akhirnya masuk Islam dan Islamnya juga bagus. Gitu. Jadi Rasulullah SAW menggunakan pernikahan itu untuk dakwah. Kita juga melihat kisah pernikahan beliau dengan Juwairiyah, ya Juwairiyah binti Haris itu. Ketika kaum muslimin berperang itu dengan Bani Mustalik ya sukunya Juwairiyah, kalah kan Bani Mustalik itu, kemudian banyak yang ditawan. Juwairiyah sebagai anak dari pimpinannya yaitu Haris, kemudian dinikah oleh Rasulullah SAW. Itu kaumnya yang jumlahnya 100 keluarga yang ditawan itu akhirnya pada masuk Islam. Gitu, pada masuk Islam sehingga Siti Aisyah walaupun cemburu pada Juwairiyah itu ya karena jadi saingannya, tapi berkomentar objektif. Kata Siti Aisyah nggak ada wanita yang sebaik Juwairiyah, yang seberkah Juwairiyah gitu. Berkat Juwairiyah 100 anggota keluarganya dibebaskan dan masuk Islam seperti itu. Itu komentar Siti Aisyah kepada Juwairiyah binti Haris. Jadi Rasulullah SAW menggunakan pernikahan itu sebagai sarana dakwah. Tapi kalau para raja dari zaman dulu menggunakan pernikahan itu memang untuk sarana memperkuat kekuasaan. Ya. Pokoknya untuk hal-hal yang berbau kekuasaan. Saya pernah jelaskan ya tentang Buddha Gotama itu sebelum menjadi Buddha itu ya. Buddha itu artinya yang tercerahkan. Itu kan pangeran, anak raja gitu ya, anak raja. Itu sebelum mencari pencerahan spiritual, Buddha itu sebagai calon raja istrinya 4 itu gitu ya. Istrinya itu 4 itu yang namanya Buddha itu, dan dijelaskan dalam buku tersebut kenapa Buddha itu istrinya 4. Nah, ini berkaitan dengan urusan politik karena yang namanya negara pada zaman dulu itu sering perang, nggak seperti sekarang ya, yang namanya negara dengan negara itu saling berebut tanah gitu, saling berebut kekuasaan, berebut wilayah. Sehingga kalau ada negara yang punya filosofi, udah kita hidup damai aja, nggak bisa. Pasti diserang sama yang lain pada zaman itu tuh, pasti diserang gitu. Nggak mungkin nggak. Ya. Nggak ada sejarahnya negara zaman dulu itu ya menetapkan diri sebagai negara yang damai, nggak akan menyerang negara lain, kemudian yang lain nggak akan menyerang, nggak ada itu zaman dulu yang seperti itu. Ya, mimpi itu kalau zaman dulu punya pikiran seperti itu. Gitu ya. Itu mimpi kalau zaman dulu itu. Ya. Makanya negara pada zaman dulu tuh wajib namanya punya persiapan militer yang tangguh itu ya. Walaupun zaman sekarang juga sebetulnya harus gitu ya. Dan nggak jauh beda zaman sekarang juga gitu. Cuma zaman sekarang itu kita memiliki masa damai yang lebih panjang. Gitu ya. Masa damai yang lebih panjang. Dari Perang Dunia Kedua sampai sekarang itu cukup panjang gitu ya. Nggak semua negara sih ya, Timur Tengah kan tetap bergejolak gitu. Nah, kalau di Indonesia dulu ya sama gitu ya, zaman Majapahit gitu ya, zaman Pajajaran ini perang gitu tuh, perang. Nah, ketika nanti kerajaan diserang kemudian kalah, maka sang raja itu butuh tempat untuk berlindung. Makin banyak istri, makin banyak tempat untuk berlindung yang bisa dituju. Gitu. Itu yang ditulis dalam buku Buddha Gotama itu seperti itu. Kenapa Buddha istrinya 4? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Sultan Muhammad itu menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan militer yang tidak dimilikinya. Dan akhirnya sukses politik ini. Sehingga Sultan Sulaiman yang berkedudukan di Edirne itu menarik pasukannya dari Asia ke Eropa. Wilayah Asia direbut seluruhnya oleh Sultan Muhammad. Nah, nanti di Eropa saling berperang antara Sultan Sulaiman dengan Sultan Musa. Gitu. Sultan Sulaiman dengan Sultan Musa. Akhirnya Sulaiman kalah dan terbunuh. Sultan Musa akhirnya berkuasa di Eropa dan memisahkan diri dari Muhammad.
gitu. Dari adiknya. Tadinya kan bawahan Muhammad, sekarang memisahkan diri. Gitu. Nah, Bizantium memilih untuk bekerja sama dengan Sultan Muhammad daripada dengan Musa. Maka akhirnya Sultan Musa mengepung Konstantinopel untuk ketiga kalinya dalam pemerintahan Utsmani. Jadi pada masa Utsmani itu 3 kali itu dikepung. Sebelum nanti oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini Musa itu sempat mengepung. Gitu ya, sempat mengepung. Tetapi karena memang bekerja sama dengan Sultan Muhammad, ya, Bizantium waktu itu berhasil dipukul Musa ini. Dan akhirnya pada tahun 1413 berhasil dikalahkan dalam pertempuran di kota Sofia di Bulgaria, ya, di Bulgaria seperti itu. Dan Sultan Muhammad sejak saat itu akhirnya menjadi penguasa tunggal. Gitu. Baik, sekarang kita lihat ininya ya, PDF-nya itu dipasang nggak Kang Pati PDF-nya? Oh iya, sok. Ya, itu tadi pengantarnya ya. Pengantarnya panjang gitu. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Jadi kalau cara kerja saya gitu ya, nyusun teks ini, kalau tidak menyalin dari buku langsung, itu yang paling mudah itu kita bisa pakai dulu Wikipedia ya sebagai rujukan awal, tapi bukan rujukan final, itu nggak boleh ya, nggak punya nilai ilmiah itu Wikipedia tuh gitu ya. Nah nanti dicantumkan rujukan-rujukannya gitu tuh. Karena Wikipedia itu punya satu kelebihan, tertata gitu, rapi gitu ya. Model tulisannya itu rapi itu Wikipedia itu. Cuma nilai ilmiahnya itu nggak diakui, masalahnya di sana. Gitu. Karena itu ya dilengkapi dengan rujukan yang memang kita miliki. Gitu ya. Nah seperti itu biar mudah, gitu ya, biar mudah itu kita menyusunnya. Gitu. Nah contohnya di sini gitu ya, ada beberapa hal yang tidak saya temukan gitu ya, di dalam referensi yang saya miliki, tapi ya masih terus dicari tentang anak-anaknya Sultan Muhammad. Ini semuanya dari Wikipedia itu belum bisa dipakai itu ya, belum bisa dipakai itu mah. Ya data aja itu mah, anggap data aja itu mah ya. Tapi yang lain-lainnya itu udah pakai notasi gitu tuh. Artinya ada rujukannya gitu. Baik. Belum udah terpasang Kang Pati? Nanti saya lihat dulu. Oh, udah saya. Ah iya, udah. Baik. Kita lihat ya. Sultan Muhammad I ini dilahirkannya tahun 1379 dan wafat tahun 1421. Tentang kelahirannya tahun 1379 itu bisa dibaca dalam bukunya Solabi ya, Ali Muhammad As-Solabi. Bisa dilihat di sana. Secara tentang akhir kekuasaannya sekaligus tahun wafatnya itu di semua referensi sama gitu. Tahun 1421 nggak ada perbedaan pendapat itu. Nama beliau itu Muhammad ya, sampai Teh Dita gitu ya yang buat itunya, buat posternya terkecoh gitu, disangkanya ini Nabi Muhammad SAW karena saya nggak mencantumkan keterangan lainnya gitu ya. Sehingga tadi posternya agak telat itu karena gambarnya gambar kaligrafi Nabi Muhammad awalnya. Tapi ini bukan Nabi Muhammad gitu ya. Ini Muhammad Sultan Utsmani. Gitu. Kalau teman-teman googling ya, itu sulit mencari Sultan Muhammad pertama dari Utsmani itu. Namanya Mehmet gitu kalau mau googling ya. Namanya Mehmet kalau mau googling itu. Ya, Mehmet disebutnya.
Susah orang sana kayaknya menyebut Muhammad itu. Mehmet menyebutnya itu. Ada orang Jerman itu namanya Mehmet Scroll ya. Entah itu muslim atau bukan itu. Ada yang hafal nggak? Mehmet Scroll itu. Pak Nus biasanya yang hafal kayak gitu mah. Nah kemudian nama julukannya ya, pendiri kedua. Nama julukannya itu pendiri kedua. Karena beliaulah yang kemudian menyatukan kembali wilayah Utsmani, lalu merebut kembali wilayah-wilayah yang sudah lepas karena kekalahan di Angora itu. Dan kemajuan awalnya itu diperoleh sekitar tahun 1415. Baru kemudian terjadi kemajuan signifikan ya dalam rangka menyatukan kembali dinasti Utsmani dan merebut kembali wilayah-wilayah yang terlepas. Itu dimulai tahun 1415. Beliau tuh lahirnya di kota Bursa tahun 1379. Kota Bursa. Bursa ini terkenal sebagai kota para fuqaha. Jadi kota ilmu untuk orang Turki yang namanya Bursa itu kota ilmu. Kota pelajar lah, Jogja gitu kalau di kita mah ya. Kota pelajar itu Jogja atau Bandung ya? Apa coba? Jogja ya? Iya. Kalau di Bandung kayaknya lebih banyak ya. Yang justru nggak ada universitas itu di Jakarta itu ya. Jakarta itu cuma 1-2 itu universitas tuh. Gitu. Nah, jadi Bursa itu kotanya para ulama. Nah, kalau menurut Solabi, Sultan Muhammad ini sangat mencintai ilmu. Karena itu beliau kemudian memindahkan ibu kota dari Edirne di Eropa ke Bursa. Bursa ini ibu kota pertama Utsmani. Tapi setelah Edirne atau Adrianopel direbut, itu dipindah ke Eropa, ke Edirne. Nah, pada masa Sultan Muhammadin dipindah lagi ke Bursa. Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada para ulama. Karena para ulama itu memang dari dulu jadi sumber kekuatan. Berapa banyak ya sultan yang ketar-ketir karena harus menghadapi musuh yang besar, tetapi ketika dibesarkan hatinya oleh para ulama, itu semangat lagi. Seperti yang terjadi pada Sultan Alp Arslan. Kita pernah membahas itu di awal-awal dinasti Utsmani ini. Sultan Alp Arslan itu berhadapan dengan bukan sultan ya, Kaisar Romanus Diogenes itu dari Romawi Timur yang menyerbu wilayah kekuasaan Seljuk dengan katanya itu ya 400.000 prajurit. Sementara Sultan Alp Arslan cuma punya 25.000 prajurit. Gitu. Oh udah ngabiri-gidi gitu. Ngabiri-gidi tenawannya. Ya gemetar lah gitu ya. Sultan Alp Arslan ini gimana bisa katanya kita yang cuma punya 25.000 prajurit terus menghadapi tentara musuh yang berlipat ganda seperti itu. Kata Syekh Muhammad namanya, ulama waktu itu, Baginda, agama kita ini adalah agama yang sudah dijamin oleh Allah kemenangannya. Jadi kita ini berada di agama yang pasti menang. Dan saya harap Anda ditakdirkan sebagai orang yang memperoleh kemenangan tersebut. Kurang lebih seperti itu kata Syekh Muhammad. Jadi dibesarkan hatinya bahwa Islam itu agama yang pasti menang, gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir sebetulnya dengan kondisi begini dan begitu itu nggak usah khawatir, ya karena Islam itu agama milik Allah. Ini pasti menang agama ini, ya pasti menang. Seperti air itu pasti nyampe ke laut gitu. Ya, yang namanya air itu pasti sampai ke laut itu, nggak mungkin nggak itu. Ya, mau apapun penghalangnya, walaupun penghalangnya itu gunung gitu ya, tetap air itu akan sampai ke lautan. Gitu ya. Begitu juga Islam akan sampai pada kejayaan. Orang mau memadamkan Islam dengan ucapan nggak bisa itu ya, karena seperti memadamkan cahaya matahari dengan tiupan nggak bisa gitu ya. Sesulit apapun kondisi kaum muslimin sekarang, nggak perlu putus asa, nggak perlu putus asa ya. Seperti air
nguyumbang heula gitu ya. Ketika terlalu sedikit untuk mengalir, nguyumbang heula, itu nguyumbang teh naonnya, Genang. menggenang dulu. Setelah cukup ngalir lagi gitu kan ya, seperti itu. Pasti menang, dan akhirnya menang itu Sultan Alp Arslan itu. Dan itulah awal dari Turkiisasi dari wilayah Turki sekarang. Gitu. Jadi mendekatkan diri kepada para ulama nih. Kan mendekatkan diri mah harus pada Allah. Iya, itu mah jelas gitu ya. Ini mah ikhtiar manusiawinya gitu ya. Gitu. Sama lah seperti makan, yang mengenyangkan perut itu Allah, bukan makanan. Tapi tetap itu ikhtiar manusiawinya makan gitu tuh. Ya, makan seperti itu. Kadang kan kita tuh suka berpikir tuh apa ya, sepotong-sepotong gitu, kumaha enakna urang gitu ya. Ketika kita malas, kita bilang kumaha takdir Allah ya, gitu ya. Tapi pas di depan kita ada masakan Padang mah dimakan gitu. Padahal mah sama we gitu rumusna, kumaha Allah we, lamun cek Allah wareg nya wareg teu kudu makan gitu. Cek Allah enaknya enak teu kudu makan gitu. Tapi kan kita suka sapotong-sapotong berpikir tuh. Gitu ya. Pas kasus ini gitu enakna orang diem nya urang kumaha Allah gitu. Tapi pas kasus itu gitu kita ingin menikmati ya untuk kumaha Allah deui gitu, kumaha ikhtiar gitu. Nah, gitu ya. Jadi keyakinan kita kepada Allah, tawakal itu tidak perlu menghalangi kita untuk berikhtiar. Seperti itu. Nah, jadi Sultan Muhammad ini nantinya memindahkan ibu kota ke Bursa. Baik, kita lanjutkan masa berkuasanya itu ya, dari 5 Juli 1413 sampai 26 Mei tahun 1421. Itu 5 Juli itu kemenangan di Sofia itu, melawan kakaknya, Sultan Musa ya. 5 Juli. Wafat di Bursa 26 Mei tahun 1421. Jadi umurnya berapa tahun tuh? Umurnya berapa tahun? Lahir 79, wafat 21. 42 tahun. Masya Allah. Panus berapa tahun sekarang, Panus? Baru 05. Oh, 05. Luar biasa ya. 42 tahun meninggal. Dan ketika meninggal itu posisinya sebagai penguasa kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Gitu tuh. Yang namanya Sultan Muhammad ini. Umur 42 tahun. Gitu. Zaman sekarang 42 jadi RW oke, belum tentu bisa. Gitu ya. 42 tahun jadi RW jarang-jarang gitu. Ada mah ada sih, cuma jarang gitu tuh. Ini bukan lagi jadi RW ini. Ini Sultan ini, ya. Sultan mah bebas. Itu ya. Umur 42 tahun. Ya bisa kita bayangkan atau begitu bapaknya ditawan ya, umurnya baru 24 tahun dan itu udah perebut itu sama saudara-saudaranya. Sultan Muhammad ini. 24 tahun itu memulai karirnya. Dan sebelum 24 tahun itu ya, sebelum usia 24, sebelum perang Angora itu selalu diajak oleh bapaknya itu dengan kakaknya dengan adiknya itu untuk berperang. Jadi hidupnya para Sultan Utsman itu memang di medan perang. Karena mereka sudah memproklamasikan negara mereka itu negara Ghazi. Negara para kesatria. Bukan motor ya. Jadi negara para satria. Namanya satria itu ya tempat hidupnya di medan perang. Dan itu mereka buktikan. Bahkan kita lihat kalau di mimbar gitu ya, di nanti pas saya kutip pernyataan tokoh itu ya, Sultan Muhammad ini selama 8 tahun berkuasa. John Freely ya, bukan kalau di mimbar. John Freely. Kata John Freely, Muhammad ini, Sultan Muhammad ini ketika berkuasa, masa kekuasaannya 8 tahun dan semuanya dihabiskan di medan perang. Jadi kita bisa membayangkan betapa pemberaninya mereka itu. Berhadapan dengan maut itu mereka nggak takut sama sekali. Bedalah sama kita gitu ya, jauh itu sama kita. Buat kita memang hidup ini begitu manis gitu ya, sehingga bertemu kematian itu beuheur gitu ya. Tapi orang-orang zaman ini ketemu mati itu biasa aja gitu, be aja. Karena mereka emang punya keyakinan begitu mereka mati, mereka akan mendapat
alam yang lebih indah. Gitu ya. Akan mendapatkan alam yang lebih indah, surga. Orang Kristen juga sama punya pemahaman seperti itu. Makanya mereka berani terjun ke perang salib. Mereka berani pergi ke perang salib itu karena udah dijanjikan mati sorga gitu. Ya, mati sorga. Kalau orang-orang Hindu itu kita lihat di Mahabharata itu ya. Siapapun yang ikut perang Mahabharata itu akan langsung ke nirwana. Nggak akan lagi mengalami yang namanya reinkarnasi. Oh, itu. Jadi kalau konsep orang Hindu kan orang mati itu ya, dia akan hidup lagi dalam bentuk yang lain di alam dunia ini juga. Gitu. Kalau amalannya jelek pada kehidupan sebelumnya, maka dia akan turun derajatnya jadi hewan. Bisa jadi katak, bisa jadi monyet, bisa jadi apa gitu. Gitu ya. Kalau amalnya bagus gitu ya, dia bakal terlahir kembali jadi pribadi yang lebih tinggi derajatnya. Mungkin jadi orang suci atau gimana, itu konsep mereka gitu ya, konsep mereka. Tapi kalau mati dalam perang Mahabharata itu langsung nirwana gitu, langsung ke surga gitu ya. Sehingga dengan konsep seperti ini mereka nggak pernah takut menghadapi mati, karena mati itu bukan kekosongan, mati itu bukan ketiadaan. Ketika mati itu bakal bertemu dengan alam yang lebih indah, ya bukan alam Mbah Dukun gitu ya, dengan alam yang lebih indah, sorga gitu. Ya siapa yang nggak ngiler gitu ya, dijanjikan sorga itu. Kalau kita iman gitu ya udah, itu harga yang pantas ya untuk sebuah kematian gitu. Nah, makanya kita lihat ini Sultan Muhammad 8 tahun berkuasa itu dihabiskan di medan perang. Dan perang itu kan urusannya dengan nyawa gitu ya. Tetapi yang heran gitu ya, melihat berbagai catatan peperangan dari masa ke masa, ternyata ketika pecah perang, korban nyawa itu sebenarnya cuma 2% katanya. Misal yang perang pasukan ini 5.000, pasukan ini 5.000 ya, 10.000. Itu yang meninggal itu cuma 2%. 2% dari 10.000 itu berapa ya? 200 ya. Ya paling 200 orang itu paling banyak itu. Ya. Yang paling banyak itu 200 orang itu yang tewas itu. Nggak akan lebih dari itu. Ya lebih dikit lah gitu. Sehingga ketika terjadi perang Siffin, perang antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, disebutkan bahwa jumlah yang tewas itu mencapai 10.000 orang di pihak ini, 10.000 orang di pihak itu gitu ya. Itu terlalu berlebihan katanya. Karena peperangan zaman dulu itu nggak pernah menelan korban lebih dari 2%. Nggak pernah lebih dari 2% peperangan itu. Perang Badar, perang Uhud itu nggak pernah lebih dari 2%. Itu ada statistiknya. Ya. Dan jarang itu keluar dari statistik itu. Ya, jarang gitu. Segitulah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bapaknya sudah kita bahas ini ya, namanya Bayazid bin Murad bin Umar bin Utsman bin Ertugrul. Ibunya itu Daulat Walide Hatun. Devlet ya. W dibacanya W itu. W Devlet Daulat dari bahasa Arab gitu. Walida ya. Hatun. Itu nama ibunya, istrinya Sultan Bayazid. Istrinya Aminah, bahasa Turkinya mah Emine gitu ya. Aminah itu. Sehzade Kumru itu istri-istrinya. Jadi istrinya ada berapa? Pura-pura nggak mau jawab ini bapak-bapak. Bu Nani itu aja. Tilu itunya. Salarius Bu, bapak-bapak mah. Itu. Padahal yang tegas aja 3 gitu. Iya, nah. Kang Eskong inspirasi ini. Gitu. Ya. Harus jadi sultan dulu Panus kalau pengen 3 mah. Itu ya. Sultan mah bebas gitu ya. Anaknya banyak nih ya. Anaknya banyak tuh. Ada Murad, Mustafa dan lain-lain lah gitu ya. Banyak. Udah lewat aja itu. Karakternya. Kita langsung ke karakter saja. Karakter Sultan Muhammad.
Pertama, menyukai syair, adab, dan seni. Adab itu sastra, ya. Adab itu sastra. Gitu. Sebetulnya syair juga masuk sastra. Masuk sastra. Yang kedua, menyukai ilmu pengetahuan. Itu yang disimpulkan Ali Muhammad As-Solabi dari pemindahan ibu kota ke Bursa. Kemudian disimpulkan bahwa Sultan Muhammad ini cinta pengetahuan karena Bursa ini adalah tempatnya para ulama. Nah, itu penafsiran namanya. Datanya mah gitu ya, datanya mah pindah ibu kota dari Edirne ke Bursa. Itu datanya. Penafsirannya itu ya, oh cinta pengetahuan gitu. Itu penafsiran. Jadi perlu dibedakan antara data sejarah, fakta sejarah, penafsiran sejarah, itu perlu dibedakan. Nah, kita sering itu berhadapan dengan penafsiran, ya. Dengan penafsiran. Penafsiran itu ya tergantung sudut pandang gitu. Yang namanya penafsiran itu. Ya. Seperti saya rada aneh juga ya ketika membaca buku-buku dari barat itu. Pernah membaca tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ketika lagi sholat, tiba-tiba kepergok gitu sama orang-orang Quraisy. Terjadi perkelahian, akhirnya Sa'ad ngambil tulang rahang onta, kemudian dipukulkan. Dari peristiwa ini kemudian sarjana barat itu mengambil kesimpulan bahwa Sa'ad itu orangnya emosional katanya. Gitu ya. Datanya mah Sa'ad itu mukul gitu ya. Penafsirannya Sa'ad itu emosional. Saya rada aneh juga gitu. Kenapa dari satu peristiwa itu bisa disimpulkan bahwa Sa'ad itu emosional gitu. Gitu ya. Itu rada aneh kalau buat saya, itu loncatan apa ya? Loncatan pikiran gitu tuh. Meloncatnya terlalu jauh gitu. Dari satu peristiwa kemudian diambil kesimpulan bahwa karakter Sa'ad itu emosional. Bahwa cuma satu peristiwa gitu doang gitu. Dan itu pun terdesak kondisi Sa'ad. Sa'ad waktu itu lagi sholat, tiba-tiba dipergok gitu, kepergok sama orang-orang Quraisy. Are-are omong gitu ya. Kemudian diserang gitu ya. Sa'ad ngambil itu sebagai sarana bela diri, pukulin gitu tuh. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dibedakan nih antara data, fakta, penafsiran. Gitu. Ketika kita baca buku-buku sejarah, ketika kita mendengarkan ya kajian sejarah, kita perlu membedakan itu antara data, fakta, sama penafsirannya. Penafsiran itu bisa beda-beda. Dan ya kita perlu mencari penafsiran yang lebih dekat pada kebenaran. Seperti itu. Cuma saya juga masih bingung dengan kalimat lebih dekat pada kebenaran gitu. Karena kalimat lebih dekat pada kebenaran itu mengharuskan kita tahu kebenaran itu letaknya di mana gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah kebenaran itu di mana letaknya, kenapa harus milih yang dekat gitu? Ya udah aja milih kebenarannya. Gitu ya. Kalimat ini lebih dekat pada kebenarannya, kenapa nggak yang benernya aja gitu. Tapi nggak tahu itu ya. Itu cuma pikiran saya aja gitu ya. Mungkin punya dalil yang ngomong kayak gitu ya. Dan kalau ada dalilnya ya saya akan ikut ke dalil. Gitu tuh. Cuma karena saya belum ketemu sama dalil gitu ya. Ya saya berpikir gitu. Ini lebih dekat loh pada kebenaran. Nah, kalau lo tahu lebih dekat pada kebenaran, berarti dia tahu itu kebenaran itu sebelah mana, sehingga bisa menyebutkan lebih dekat. Gitu tuh. Karena kalau dia nggak tahu kebenaran di mana, nggak bisa nyebut lebih dekat. Gitu kan ya. Nah, ya gitu. Allahu a'lam itu. Tapi kalau ada dalil yang menyebutkan kayak gitu, ya saya ikut aja. Gitu ya. Kalau udah ketemu dalil mah ikutan we gitu. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang sifat fisik. Masih kata Solabi ini. Tinggi badannya sedang, jadi nggak tinggi nggak pendek. Wajahnya bundar, kedua alis bersatu, kulit putih, pipi merah, dada bidang, memiliki 40 luka dari 24 peperangan. Wah, ini kalau di film-film aksi gitu ya, luka perang itu jadi kebanggaan. Oh, ini saya dapat di Vietnam katanya. Oh, yang ini saya dapat di Irak. Oh, gitu ya. Yang ini di Afghanistan seperti itu. Tapi kalah sama Sultan Muhammad, 40 lukanya. Ya, ada 40 luka tuh di badannya itu karena peperangan itu. Luar biasa ya. Dan itu lukanya itu bukan kagores kusilet. Ini lukanya itu kesabet pedang gitu. Ya, ketancep panah, ketombak gitu. Ini saya nggak bisa membayangkan sakitnya, ya. Karena
saya termasuk orang yang punya kulit tipis. Kalau bergesekan aja dengan benda keras gitu ya, itu terkelupas itu. Dan pedihnya itu minta ampun gitu, gitu ya. Itu baru segitu gitu tuh. Ini mah kena pedang, sabetan pedang, kena tusukan tombak, gitu ya, nancep anak panah, tapi masih bisa kene bertahan gitu ya. Dia luar biasa fisiknya. Dan memang seorang muslim itu dianjurkan oleh Nabi punya kekuatan fisik seperti ini. Ya, punya kekuatan fisik seperti ini. Cuma kita sekarang ya begini gitu ya. Fisik kita sebagai muslim itu katanya kita itu mujahid gitu ya. Tapi ya langsung gitu ya, olahraga itu langsung memanah, langsung berkuda. Tapi yang dasar seperti jalan, lari itu nggak mau gitu. Padahal itu lebih penting itu daripada memanah dan berkuda itu. Ya. Karena mana mungkin orang nanti bisa manggul panah yang demikian berat dengan anak panahnya itu ya, sambil berlari, sambil berjalan gitu. Sementara fisik itu lemah. Itu kalau di masjid ya mengadakan acara, yuk kita rihlah jalan kaki, itu bisa dipastikan pesertanya itu nggak akan lebih dari 3 orang gitu. Beda sama ngaliwat gitunya, Kang Watinya bisa 20 orang gitu. Ayo orang jalan ke Tangkuban Perahu, itu bisa dipastikan pesertanya itu nggak akan lebih dari 2 orang. Gitu ya. Padahal mah nasyidnya itu mujahid gitu. Gitu ya. Cerita tentang mujahid, cerita tentang perang gitu ya, seperti itu. Ini Sultan Muhammad ini saya bisa membayangkan betapa kuat ini fisiknya dengan 40 luka di badan gitu. Ya. Itu ya luar biasa subhanallah ini. Tubuhnya kuat dan dinamis kata Dr. Shalabi. Udah kebayang sih dari nomor 7 itu ya. Ini prestasinya selama hidup. Beliau pangeran independen di Amasya saat terjadi perang sipil, Sultan Utsmani kelima, pendiri kedua. Itu prestasinya. Ya. Udah kita bahas tadi. Komentar tokoh. Kata Dr. Shalabi, dia dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang mulia, keinginan yang demikian kuat, kesabaran yang tiada banding, dan kebijakan politis yang indah dalam memperlakukan musuh dan lawannya. Nah, kalau di buku Pintar Sejarah Islam karya Qasim Ibrahim ya, itu ada data-data yang menjelaskan bahwa Sultan Muhammad itu memaafkan beberapa tokoh yang melakukan pemberontakan. Di antaranya adalah Adipati Karaman. Itu melakukan beberapa kali pemberontakan, tapi tiap kali memberontak kalah, dimaafkan itu sama Sultan Muhammad. Itu datanya. Penafsirannya kata Qasim Ibrahim dan rekannya itu Muhammad Saleh ya, bahwa Sultan Muhammad ini seorang yang pemaaf katanya. Dan ini dibentuk karena pengalaman dalam perang saudara. Beliau dalam perang saudara sebelumnya membunuh 3 saudaranya. Dan itu berpengaruh besar terhadap kepribadiannya sehingga beliau kemudian mengambil pilihan untuk memaafkan penentang-penentangnya selama itu memungkinkan. Katanya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu penafsirannya seperti itu. Nah, kalau datanya mah terjadi perang saudara, 3 saudaranya terbunuh, kemudian setelah itu bersatu, lalu ada beberapa pemberontakan, beberapa pemberontak dimaafkan. Itu datanya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi kata John Freely, Mehmet berkuasa selama 8 tahun, semuanya dihabiskan dalam peperangan. Ini John Freely dalam buku apa ya, ada gelas pecah tuh. Kucing gitu ya. Jadi ingat ini lagu gelas-gelas kaca, bunyikan suara itu ya. Lagu saya itu Bu. Niati. Nia dan Niati itu satu orang ya yang nyanyi. Walaupun namanya Nia dan Niati ya, tapi itu satu orang. Niati. Iya, Nia dan Niati. Kayak 2 orang gitu.
Kayak ada tokoh yang dibahas dalam sesi offline itu mah ya, namanya Usman dan Fodio, itu nama satu orang. Ya, Usman dan Fodio, nama satu orang. Mungkin Nia dan Nia itu dari sana terinspirasinya. Usman dan Fodio, ya, ada tuh, tokoh Muslim di Afrika. Baik, kita lihat sekarang apa ya, kebijakan kronologi. Oh, waktunya udah jam 9 ini ya. Ya, kebijakan. Kita ambil nomor 3 saja ya. Memerangi para pemberontak seperti Kadi Badruddin. Badruddin ini seorang kodi, hakim agama. Berarti beliau ini ulama. Ulama. Ya. Tetapi Kodi Badruddin ini tiba-tiba berubah pemikiran gitu. Ya, berubah pemikiran. Dia memproklamasikan diri sebagai satu pimpinan sekte yang punya paham bahwa semua manusia itu sama. Mau muslim, non-muslim itu sama. Katanya seperti itu. Ya, mungkin sama-sama masuk surga lah gitu ya. Jadi pemikirannya seperti itu. Kemudian yang namanya aset-aset kehidupan itu dimiliki bersama. Jadi seperti paham komunis gitu. Gitu tuh. Yang namanya Kodi Badruddin ini punya pemikirannya. Dan akhirnya ya para ulama mengeluarkan fatwa kesesatan dari Kodi Badruddin ini. Dan wajib untuk memerangi Kodi Badruddin ini. Dan uniknya Kodi Badruddin ini memperoleh pengikut itu di wilayah yang sekarang namanya Bulgaria. Di Bulgaria sebelah timur namanya Provinsi Dobruja. Ya, wilayah Dobruja. Nah, di situ pengikutnya itu berkumpul. Kebanyakan pengikutnya itu dari sana Bulgaria, dari Bulgaria. Bulgaria pada waktu itu mayoritas Muslim penduduknya. Sekarang Kristen, gitu ya. Oh, jangan sampai Indonesia kayak Bulgaria seperti itu. Dulu Bulgaria itu negara mayoritas Muslim, gitu ya. Sekarang habis tinggal 10% Muslimnya di sana tuh, di Bulgaria itu. Nah, orang-orang Dobruja ini pada jadi pengikut Kodi Badruddin. Dan ini diperangi oleh Sultan Muhammad, kalah digantung. Ya, karena ini bahaya pemikiran seperti ini. Orang jadi murtad itu. Padahal ini penggagasnya itu seorang ulama, seorang kodi, seorang hakim syariah gitu. Jadi yang namanya manusia selama dia masih hidup, ya, hatinya masih bolak-balik gitu. Dan ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan tuh hilang iman ya sebelum kematian. Gitu. Jadi kita berharap kita bisa mati dengan membawa iman. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai mengalami seperti yang dialami oleh Kodi Badruddin ini. Dan dalam sejarah itu ada beberapa tokoh yang seperti ini ya. Di zaman Nabi ada orang yang masuk Islam zaman Nabi namanya Rojal bin Unfuah, jadi ulama ya. Tapi setelah Rasul wafat muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzab yang namanya Rojal bin Unfuah ini ikut bergabung dengan nabi palsu itu. Padahal dia ulama gitu. Dan jadi orang pertama yang tewas dalam perang Yamamah sebagai orang murtad. Gitu, Rojal bin Unfuah. Ini tokoh berikutnya nih, itu yang selain Rojal bin Unfuah itu namanya Kodi Badruddin. Dan ini banyak orang besar yang belajar pada Kodi Badruddin ini. Banyak gitu ya. Itu disebutkan di bukunya Solabi itu. Tokoh-tokoh yang jadi murid beliau itu siapa saja gitu ya. Guru-gurunya juga orang-orang terkemuka gitu. Tapi orangnya ini sendiri gitu ya. Ini memilih pemikiran yang aneh seperti tadi. Nah, ini pelajaran buat kita itu sebagai muslim. Jangan sampai kehilangan iman gitu ya. Wah, sayang sekali iman ini harta paling mahal dalam kehidupan kita. Karena mati bawa iman pasti masuk surga. Itu ya kata teman-teman kita di Jamaah Tabligh kan seperti itu. Kalau mereka lagi jauh lah itu gitu ya. Itu selalu diulang-ulang dan itu benar gitu. Mati bawa iman pasti masuk, jamin masuk surga. Mati nggak bawa iman kekal di neraka. Oh, ngeri gitu ya. Jangan sampai gitu tuh.
Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kronologi sudah saya sampaikan tadi di awal ya, tentang kronologi itu. Buku-buku yang bisa dibaca itu ada di sumber-sumbernya. Ya. Kalau mau baca lebih banyak lagi, ada di perpustakaan digital gitu ya. Tinggal di print enak. Banyak itu buku-bukunya kalau di perpustakaan digital itu. Kalau di kita rada susah. Cuma kebanyakan buku digital bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Kebanyakan itu. Baik, saya kembalikan ke Kang Fati untuk masuk sesi tanya jawab. Silakan Kang Fati. Kang Eko, Mangga, Panus. ini kan saya kan udah beberapa kali pertemuan nggak ikut ya, jadi nggak ngikuti Iya. dari awal sejarah Utsmani ya. Iya, Saya mau tanya aja mungkin, jadi Utsmani itu bukan lanjutan Abbasiyah ya, dia artinya kerajaan tersendiri di Asia Timur gitu ya. Gitu. ya. Jadi Utsmani ini justru berdiri pada zaman Abbasiyah. Oh iya, Iya. Abbasiyah masih ada, Utsmaniyah berdiri, dan ini bukan kekhalifahan, ini kesultanan. Kesultanan. Sultanan di bawah khalifah secara teori itu. Tapi memang ketika berdiri ini, Utsman ini nggak ada hubungan apa-apa sama Abbasiyah, itu nggak kenal itu sama Abbasiyah itu. Ya. Dia berdiri di ujung dunia Islam sebelah barat. Perbatasannya itu bukan dengan negara Muslim, tapi dengan negara Kristen, yaitu Bizantium, Romawi Timur. Dia nggak punya urusan apa-apa sama Abbasiyah. Baru punya urusan itu nanti pas Sultan Bayazid tahun 1396 menang dalam perang Nikopolis lawan negara terkuat di Eropa waktu itu, yaitu Hungaria. Oke. Ya. Yang memang pernah terkenal dengan Prades Puskas itu ya. Kenal Panus? Puskas? Puskas ya, sekolah. Oh iya, apa? Itu ya. Oh, itu tuh. Orang Hongaria kalau nggak salah itu kan ya. Iya. Ya? Oh ya, Hongaria Puskas itu ya. Ada kan ininya piala Puskas itu ya. Nah, jadi itu nggak ada hubungannya dengan Abbasiyah, tapi pada zaman Abbasiyah dan bukan lanjutan dari Abbasiyah, tapi nanti sebagai kekhalifahan memang lanjutan Abbasiyah. Nanti tahun 1517 Sultan Salim dari Utsmani, Sultan ke-9, itu memerangi dinasti Mamluk di Mesir yang menjadi atasan dari dinasti Abbasiyah waktu itu. Dinasti Mamluknya kalah, Khalifah Abbasiyah yang menyerahkan lambang-lambang kekhalifahan plus gelar khalifah kepada Sultan Salim. Dan akhirnya sejak saat itulah Sultan Salim menjadi khalifah dan kekhalifahan pindah secara resmi ke dinasti Utsmani. Seperti itu. Ya, gimana Kang? Nah, sama-sama. Enggak, yang lain. Ya, sok mangga. Runtuhnya Timur Leng. Timur Leng runtuhnya itu meninggal nantinya. Tahun 1409 Timur Leng meninggal ya. Ya udah sejak saat itu mulai runtuh negaranya karena memang Timur Leng itu kalau dalam istilah sejarah gitu ya cuma perompak gitu. Jadi mau menyerbu wilayah, meluaskan kekuasaan, gak membangun sistem, ya udah gitu meninggal, ya udah runtuh lagi. Beda dengan Utsmani. Utsmani itu bukan tipe perampok gitu kalau dalam sejarah itu. Jadi Utsmani itu menaklukkan satu wilayah, dibina wilayah itu, gitu ya, ditata, dimajukan, sehingga bertahan. Kalau Timur Leng enggak, Timur Leng itu nyerang, udah serang tinggalin aja, udah seperti itu. Dan meninggal beliau itu ya tahun 1409. Setelah itu kemudian digantikan sama anaknya Shahrukh, bukan bintang film. Gitu ya. Emang namanya Shahrukh gitu tuh. Ya, dan ya udah habis gitu. Walaupun nggak habis langsung, cuma menyusut. Gitu. Sampai nantinya wilayah Timur Leng ini
diambil alih sama dinasti Safawi yang Syiah, ya, di Iran. Karena kan Timur Leng ini ibu kotanya di Samarkand ya, di wilayah Asia Tengah itu, dan mayoritas wilayah kekuasaan itu di Iran sekarang. Itu akhirnya diambil alih sama dinasti Safawi yang Syiah. Gitu, Kang Fatih. Oh ya Kang Dodi ini kan kamari Bu Dewi teh nawiskeun milih bujang saurna. Coba saya lihat. Kaan ada Kaan? Ada, tapi nggak ada pertanyaan. Ya tambahan boleh. Kang Oki ya, gimana Kang Oki? Eko, Ya Kang Oki mangga. kalau kan ada ya apa di bulan-bulan haram itu kan Iya. ada peperangan ya. Itu teh Iya. berlakunya teh sampai kapan? Itu kan bisa Iya. sampai kalau nggak ada peperangan itu bisa saling aman lah gitu, pergi kemana-mana teh aman gitu ya. Iya. Eh, Iya. Pas zaman khalifah itu emang masih semacam itu gitu, atau mereka melanggar bulan-bulan haram itu? Iya. Jadi semenjak Rasulullah SAW wafat ya, masuk zaman Khulafaur Rasyidin, dalam kenyataan itu tidak berlaku lagi. Wallahu alam itu alasannya apa gitu ya. Apakah ada dalil yang membolehkan atau bagaimana? Yang jelas itu udah nggak berlaku lagi gitu. Di bulan haram pun perang ya perang gitu. Wallahu alam itu. Saya nggak ngerti itu dari sisi fikihnya gitu. Belum mendalami kenapa pada waktu itu seolah-olah nggak berlaku lagi gitu. Zaman sekarang ya yang namanya bulan Muharram ya perang gitu tuh. Di negara Islam ya zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang. Bulan apalagi itu tuh Zulhijjah, Zulqa'dah ya, sama satu lagi Rajab kan ya. Itu udah nggak berlaku lagi aturan apa bulan haram nggak boleh perang gitu. Seperti itu Kang. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar juga beberapa peperangan ya terjadi bulan haram. Karena perang Riddah itu ya, setahun penuh itu. Perang Riddah itu, dan nggak ada istilahnya bulan haram tong perang rantu gitu tuh, perang gitu. Gitu Kang Ki. Kan? Ya, sawang-sawang. Kang Eko, Ya, mangga, Panus. ini ada titipan pertanyaan dari anak saya nih. Oh, boleh. Ini kan ada dinasti Safawiyah yang menguasai Iran ya. Iya, Itu kan Syiah ya. iya. Dinasti Safawi itu sih ya. Berarti di sana akar Syiah itu yang muncul itu berarti Syiah sebelum dikuasai itu Syiah Iran itu bukan Syiah gitu ya. Persia gitu ya. Gimana sekali lagi? Yang terakhir Jadi, tuh. Safawi itu kan menguasai Syiah. Jadi di sana akar Syiah itu di Iran gitu ya. Iya. Dulunya Iran itu adalah wilayah Sunni. Ya. Ya. Ya, jadi wilayah Sunni. Bahkan yang namanya Syekh Safawi sendiri itu Sunni, itu seorang sufi Sunni itu. Cuma nanti cucunya, ya, cucunya sendiri itu Sunni sebetulnya. Cuma dia ingin menyatukan barisan, kemudian memberikan sesuatu yang unik itu buat Persia itu, yang berbeda dari wilayah Islam yang lain. Maka dia kemudian memilih aliran Syiah itu untuk menyatukan bangsa Persia itu. Nah, karena memang gerakan militernya selalu sukses, akhirnya Syiah pun diterima secara luas oleh orang-orang di Iran. Kalau sebelumnya orang Iran itu mayoritasnya Sunni. Yang Syiah itu, wilayah-wilayah yang Syiah itu justru wilayah-wilayah yang dihuni mayoritas orang Arab. Syiah itu kayak Irak, gitu. Tapi Iraknya Irak Arab.
Karena Irak itu kan kebagi dua ya, yang utara itu Irak non Arab, yang selatan itu Irak Arab gitu, Bahrain gitu ya, itu Syiah gitu. Sementara Persia itu mayoritas tuh Sunni. Jadi alasan Syiahisasi dari Persia itu sebenarnya alasan politik gitu tuh, untuk memberikan warna yang khas gitu kepada Persia. Jadi beda dengan dunia Islam yang lain gitu tuh. Biar punya semangat beda gitu tuh. Tuh ya. Kayak gitu, Pak. Jadi perpindahan ke Syiah itu awalnya bukan urusan ideologi, itu bukan urusan pemahaman, tapi urusan politik gitu. Gitu ya. Tapi karena mereka sukses itu mensyiahkan Persia, nanti ada gerakan menyunikan kemarin itu gagal. Gitu. Karena berurat berakar. Jadi Safawi itu yang pertama kali menanamkan akar Syiah yang dalam itu ke Persia itu. Sebelum-sebelumnya itu negara Sunni itu. Dan tokoh-tokoh Sunni itu mayoritas lahir dari Iran. Gitu ya. Dari Khurasan. Khurasan itu dulu wilayah Persia yang namanya Samarkand ya gitu ya. Kemudian Bukhara ya gitu. Kemudian wilayah-wilayah yang lain, wilayah-wilayah di Khurasan itu milik Persia dulunya. Ya, Asia Tengah gitu ya. Ya, Asia Tengah seperti itu. Khurasan ya, Greater Khurasan seperti itu. Kayak gitu, Panus. Ya, Jadi ya, Pak. belum lama itu sebetulnya Iran jadi Syiah itu ya, baru sekitar 600 tahun yang lalu lah. Itu ya. Dan lebih panjang jadi Sunninya gitu. Ya, silakan. Di bawah Kang Oki itu ada Bu Dewi. Bu Dewi masih ada, Bu Dewi? Ya. Mas Dani, ayo Mas Dani. Lanjut, Kang. Lanjut. Kang Dodi. Oh. Sok, mangga. Oh, iya. Wallahu alam ya. Saya nggak tahu itu ya ada dalil tentang masalah seperti itu. Cuma yang dipakai itu logika seperti ini. Kalau di bulan Rajab atau bulan-bulan suci itu pahala dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan. Sebetulnya kesimpulannya nggak harus selalu begitu. Gitu ya. Nggak harus selalu begitu gitu tuh. Dan kalau pakai logika seperti itu, kita harus menerima logika-logika yang sama itu tuh untuk hal-hal yang lain. Gitu ya. Ada yang punya logika seperti itu. Mungkin pernah baca atau dengar lah ya gitu ya, bahwa hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa di bulan Ramadan katanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, berarti dosa juga dilipat gandakan. Nanti kita bisa berpikir atau harus membenarkan gitu pemikiran dengan cara yang sama. Ya. Misalnya kalau baca tahlil itu adalah zikir paling utama, ya, maka pas orang ngumpul waktu ada orang mati baca tahlil ya no problem. Gitu tuh. Karena mengucapkan sesuatu yang paling utama lebih baik itu daripada mengucapkan sesuatu yang utama atau yang kurang utama, bahkan daripada ngobrol sepak bola mending baca tahlil. Gitu kan ya. Logikanya kan sama seperti itu. Gitu tuh. Jadi kalau secara dalil saya nggak tahu tuh ya. Seperti itu. Itu dalilnya dalil kebalikan, dan emang ada sih rumus gitu ya. Apa namanya itu? Kebalikan dari sesuatu itu, tapi dah itu nggak serta merta gitu ya rumusnya dipakai seperti itu, harus pakai dalil yang lain, gitu ya. Mangga silakan yang lain. Gimana? Oh,
Res Bandung Cimahi Winten. Oh gitu, masuknya Bandung Barat. Oh, oh. Tapi nikah di Cimahi itunya. Iya. Baik, kita lanjut di sini di bawah Kang Dodi ada Kang Gifari. Kang Gifari ada yang mau ditambahkan? Oh masih ini mungkin ya, ngentri data. Kang Indra. Saya Kang, saya. Oh, mangga Kang Gifari. Saya. Oh, saya. Kang Indra, mangga Kang Indra. Ujung Ngasuh. Kang Zaki. Ada Kang Zaki. Atau Bapak mungkin ya. Kang Ridwan, ayo bari ditambihkeun. Saya temuan Ya, Kang Irfan. Tadi kita masalah fikih, kita cobi tambihan. saya Kang. Oh, saya. Ya. Kang Yana. Ya Kang Kak. Ya, Bu Nani. Ayo. Kang Kak bade naron. Oh, Kang Yana, mangga sok, mangga. Hari puasa Rajab teh hukumna sunat naon Kang Kak? Moal ditewak ku polisi moal. Kan aya nu mulainya di 1 Rajab sampai 9. Iya. Ya pada dasarnya masih saum itu gitu ya, yang haram itu ada 5 intinya mah. Saum yang haram itu 1, saum pada hari raya Idul Fitri. 2, saum pada hari raya Idul Adha. 3, 4, 5, saum pada hari-hari tasyrik yang 3 hari, jadi 5. Jadi dalam setahun saum yang haram itu 5. Bukan balon itunya 5 teh. Saum 5 hari itu haram tuh. Ada juga saum yang makruh. Saum yang makruh itu saum Jumat saja. Saum Sabtu saja, gitunya itu makruh. Nah, di luar itu saum itu hukumnya sunat. Gitu ya. Jadi walaupun tidak ada dalil khusus tentang saum pada bulan Rajab, hukumnya saum di luar yang tadi itu gitunya itu sunat hukumnya. Gitu tuh. Cuma yang jadi problem itu mungkin gitu ya, menamakannya sebagai saum khusus di bulan Rajab. Nah, itu mungkin yang jadi problem, itu jadi pokok bahasan. 1, hadis-hadisnya dibahas oleh ahli hadis, 2, dari sisi fikih dibahas oleh ahli fikih gitu. Gitu. Tapi sebetulnya saum di bulan Rajab mau tanggal berapapun, dari tanggal berapa sampai tanggal berapapun, pada dasarnya hukumnya sunat aja gitu. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Seperti itu. Karena itu tidak termasuk saum yang makruh, nggak termasuk saum yang haram. Gitu Kang Yana. Iya, dengan Kang Kak. Ya, langsung. Nah, nanti juga Sya'ban sama gitu ya. Gitu tuh. Tapi nanti Sya'ban itu ada yang diperdebatkan kemakruhannya, seperti misalnya saum setelah tanggal 15 ya. Saum 1-2 hari menjelang Ramadan gitu ya. Nah, itu diperdebatkan oleh para ulama itu tentang makruh haramnya saum di hari-hari di bulan Sya'ban itu. Gitu ya. Tapi secara keseluruhan tadi yang disebutkan, saum itu ada yang haram 5 hari, ada yang makruh yang disebutkan oleh Nabi, jangan dilakukan cuma sehari itu ya, seperti Jumat atau Sabtu seperti itu tuh, atau saum setelah pertengahan bulan Sya'ban, atau saum 1-2 hari sebelum Ramadan seperti itu ya. Itu berkisar pada makruh gitu ya. Sementara yang lain itu posisinya saum itu sunat. Yang jadi permasalahan itu tadi menyebut saum bulan Rajab sebagai saum khusus gitu di bulan Rajab tanggal 1 sampai 9 misalnya gitu ya. Karena hadisnya diperselisihkan kalau dikatakan itu sebagai saum khusus. Ya kalau mau keluar dari perdebatan ya udah nggak usah pakai hadis itu, ya saum aja di bulan Rajab gitu. Gitu ya. No problem. Saum tiap hari bagaimana? Ya nggak jadi masalah itu.
Saya bisa membuka gitu ya, ulama-ulama besar yang tiap hari saum itu. Ya, kecuali di hari-hari yang haram. No problem itu. Gitu ya. Ulamanya ulama zaman awal, generasi sahabat ada, generasi tabiin ada, generasi tabiut tabiin ada, yang disebut ulama salaf gitu ya. Banyak itu ulama yang saum tiap hari. Jadi kalau cuma bulan Rajab saja gitu ya saum, ya, ulama ada yang lebih dari itu. Gitu ya. Gitu Kang Yana. Ibu Nani, mangga beli air nu bade ditambihkeun. Cekap biasa nama. Ya, Pak Kang Pati, mangga. Ya, mangga. Oh, Kang Lilim. Gimana? Kurang jelas Kang Pati? Oh, enggak, beda-beda Syiah itu, ya. Kalau di Iran itu Syiahnya Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah gitu ya. Syiah ini secara umum dikenal mereka ini yang paling penting gitu ya. Mereka itu mengimani bahwa Quran yang sekarang palsu. Nah, ini yang jadi masalah besar itu. Gitu ya. Karena ini masuknya itu bab utama gitu. Yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau bab yang lain bisa diperdebatkan, itu misalnya mencaci maki sahabat, itu ada perdebatan. Apakah jadi kafir atau tidak, itu ada perdebatan. Gitu ya. Apalagi kalau masalahnya itu masalah apa tuh, nikah mut'ah, itu masalah fikih itu mah. Gitu ya. Itu masalahnya di bawah itu seperti itu. Tapi ini masalah mengakui Quran sekarang sebagai palsu, ini berat gitu ya. Ini masalah utama dan nggak ada perdebatan gitu ya, bahwa orang yang nggak percaya pada Quran sekarang itu murtad gitu ya. Dan ini yang dianut luas oleh Syiah Imamiyah gitu. Beberapa teman yang pulang dari Iran itu rata-rata pemikirannya gitu, bukan rata-rata, semua temen gitu ya yang pulang dari Iran tuh pemikirannya bahwa Quran sekarang tuh palsu gitu ya, seperti itu ya. Tapi selama mereka tidak terang-terangan mengatakan palsu, kita nggak perlu mengkafirkan gitu ya. Tetapi kita tetap pegang, siapapun yang mengatakan bahwa Quran sekarang sudah tidak otentik lagi, dia kafir. Gitu tuh. Nah, itu Syiah yang di Iran. Ada juga Syiah yang di India ya. Di India itu mayoritas Syiahnya Ismailiyah gitu. Yang zaman dulu disebutnya Syiah Batiniyah. Ada juga Syiah misalnya di Yaman. Syiah di Yaman itu namanya Syiah Zaidiyah. Cuma sebagian Syiah Zaidiyah itu sudah terpapar pemikiran Syiah Imamiyah yang di Iran. Seperti yang disebut sekarang orang-orang Houthi gitu kan ya. Itu sudah bukan Zaidiyah lagi. Seperti itu. Kalau Zaidiyah itu lebih mirip sama kita orang Sunni. Hampir nggak ada bedanya. Mereka mengatakan bahwa memang harusnya pengganti Nabi itu orang yang paling utama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi orang yang bukan paling utama juga nggak ada masalah. Sehingga kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman itu sah kata mereka. Ya, kalau bab kepemimpinan. Itu Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah itu nggak sama di dunia itu, beda-beda. Karena itu kita harus hati-hati ya mengatakan bahwa Syiah kafir, itu harus hati-hati itu. Karena Syiah yang mana dulu gitu ya. Dan lebih selamat kalau kita mengatakan atau kita punya kriteria kekafiran. Jadi orang itu jadi kafir kalau misalnya dia tidak mengakui keberadaan Allah, atau kalau dia menduakan Allah gitu ya. Kalau dia nggak percaya sama yang gaib, kalau dia nggak percaya sama Quran, kalau dia nggak percaya sama Rasul, kalau dia percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Jadi terserah dia mau Syiah mau bukan, kalau dia menyimpang dalam bab-bab itu ya dia kafir gitu. Gitu ya. Seperti itu. Itu kan. Nyambung nggak ini teh? Oh, nyambung. Baik. Tadi Bu Nani di bawahnya ada Kang Pandu. Kang Pandu, ada yang mau disampaikan?
Atau Bu Nani ada yang mau disampaikan tadi? Mual. Ya. Di bawahnya ada ini Pak Nus, ada yang mau disampaikan lagi Pak Nus? Cukup kayaknya. Dari Kang Pati. Sudah terjawab. Masalah keluarga? Oh, belum punya masalah. Baru nikah mau belum punya masalah. Ya, alhamdulillah ya. Abdi tuh Kang, Eko. Oh, sok mangga Kang Dani. Iya, di luar materinya Kang. Sok boleh. Iya, dalam sholat berjamaah Kang. Jadi Ya, kan kalau sebagai makmum itu kan harus ngikutin imam ya. Tapi Ya. kadang ada makmum yang dia itu sujudnya lama sekali gitu. Ya. Sampai-sampai mungkin di rakaat terakhir itu sampai-sampai udah mau salam dia baru selesai sujudnya. Jadi kan agak gimana ya? Mungkin mengganggu pemandangan kali ya. Ya. Karena dalam satu barisan itu yang banyak orang itu cuman menceling gitu, dia sendirian gitu misalnya. Iya. Menceling. Iya. Tanya kok. Ya, walaupun secara fikih mah no problem ya, misalnya dari fikih Imam Syafi'i ya. Jadi batal itu kalau sampai ketinggalan 2 rukun. Kalau itu kan enggak gitu ya. Cuma tadi sih, kalau bisa sih pakai perasaan juga lah gitu ya. Namanya sholat berjamaah itu babarengan gitu. Namanya babarengan, ya babarengan gitu ya. Babarengan. Makanya dalam segala hal, dalam sholat berjamaah itu kita harus memperhatikan jamaah yang lain. Kita nggak bisa rurusuhan, nggak bisa berlama-lama gitu ya. Harus memperhatikan jamaah yang lain. Gitu tuh. Sholat misalnya masjidnya di pinggir jalan ya. Memang kalau di pinggir jalan ya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena orang itu dari mana-mana punya banyak urusan gitu. Tapi kalau orang di tengah kampung gitu ya, masjidnya gitu ya. Ya kakomat jangan cepat-cepat amat lah gitu. Gitu ya. Ada langsung komat gitu ya, gitu-gitu juga gitu tuh. Harus memperhatikan. Jadi yang namanya sholat berjamaah itu belajar berjamaah gitu. Belajar bebarengan. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu. Ya kayak tadi sujud lama kan lain jadi ngalikeun kadinya tuh. Iya. Jadi kalau mau sujud lama nantilah pas sholat sunat gitu. Ya, pas sholat sunat gitu ya. Jangan pas sholat fardu seperti itu. Walaupun ya tadi secara fikih mah bisa jadi tetap sah sholatnya, no problem gitu ya. Tapi ya jangan dari sisi fikih doang lah gitu. Ya, jangan dari sisi fikih saja, harus pakai aspek yang lain seperti itu. Sama lah seperti sholat itu, gimana sholat pakai celana pendek, gitu ya. Ya kalau kita mau ngambil sudut pandang Imam Abu Hanifah mah no problem sholat pakai celana pendek itu karena lutut itu bukan aurat. Kata Imam Abu Hanifah gitu tuh. Tapi kita harus memperhatikan juga gitu kondisi lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar mayoritasnya ikut Imam Syafi'i yang mengatakan lutut itu aurat gitu ya. Ya jangan pakai celana pendek atau piributin gitu. Gitu ya. Ya seperti itu. Iya. Jadi harus memperhatikan juga kewajaran gitu. Gak cuma dari sisi fikihnya aja. Pakai gimana kalau sholat pakai bahasa Indonesia? Kalau Abu Hanifah nggak problem, nggak masalah itu. Buat Abu Hanifah itu sholat pakai bahasa masing-masing tuh nggak ada masalah. Tapi ketika diterapkan di Indonesia itu jadi masalah gitu. Gitu ya. Jadi masalah gitu. Kayak gitu Mas Dani. Ya, mohon. Ya, selang-selang. Sanes Kang Yana kan? Sanes. Tetangga. Ya, enggak. Masih ada lagi? Oh iya. Yang saya nggak nge-lag kan, Kang Pati? Oh aman. Alhamdulillah. Ya, cukup mungkin ya. Jadi Sultan Muhammad
yang pertama ini adalah Sultan kelima dinasti Utsmani, pendiri kedua dinasti Utsmani, seorang sultan yang punya visi dan punya kesabaran dalam mewujudkan visinya. Beliau adalah seorang gazi, seorang satria, seorang pejuang, sehingga menghabiskan hidupnya itu ya dalam medan juang, dalam medan tempur. Ya, kita sesuaikan diri kita ini siapa, ya, maka terjunkan diri kita full di sana, gitu ya. Ya, kalau yang jadi dai ya terjun full di sana, yang jadi guru ya terjun full di sana, yang jadi karyawan apa ya full di sana, ya berikan yang terbaik gitu ya, dimanapun kita berkiprah seperti itu. Bukan berarti kita harus jadi Sultan Muhammad perang gitu, enggak gitu. Jadi kita berkiprah dimanapun full gitu ya. Tapi nggak pakai I love you ya, I love you full. Nah seperti itu. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di hari Sabtu ya. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa di masih tahun 622 ya. Cuma nanti akan kita lebih fokuskan ke tokoh yang meninggal di tahun itu. Itu tuh. Tokoh yang meninggal di tahun 622. Ada namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Insya Allah nanti kita akan bahas beliau ya. Tadi kita sedikit membahas masalah fikih. Silakan itu buat ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang punya majelis khusus fikih nanti tanyakan lagi gitu ya. Yang dibahas bahasan saya tentang fikih mah itu mah jawaban sementara saja gitu ya. Ikuti nanti yang ahli di bidang itu gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kang Fati, karena Kang Fati yang memulai maka Kang Fati yang mengakhiri gitu ya. Silakan Kang Fati. Amin. Sabtu. Ya. Subhanakallah yang dikasih dola ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, mangga. teman-teman itu, terima